Marc Marquez mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan keputusan stewards MotoGP untuk tidak menghukum Enea Bastianini atas aksi kontroversialnya menyalip Jorge Martin di Grand Prix Emilia-Romagna. Pemimpin klasemen Martin memimpin hampir sepanjang balapan 27 lap di Misano pada hari Minggu saat ia menangkis serangan keras dari Bastianini. Di lap terakhir, Bastianini melemparkan Ducati pabrikannya ke sisi dalam Martin di tikungan 4 dan keduanya bersenggolan. Martin terpaksa keluar dari lintasan sementara Bastianini juga melaju di luar batas saat ia berhasil memimpin balapan. Bastianini memenangkan balapan dengan selisih 5 detik dan para steward memilih untuk tidak menghukum pembalap Italia itu dan membiarkan hasil balapan tetap berlaku. Marquez yang finish ketiga setelah Francesco Bagnaia terjatuh di lap ke-21, mengakui bahwa kemenangan Bastianini adalah hal yang buruk baginya karena membuat pembalap Italia itu unggul 1 poin di klasemen. Namun ia tidak setuju dengan keputusan stewards dan percaya karena Bastianini juga keluar lintasan, maka Martin seharusnya mendapatkan tempatnya kembali. Saya sudah melihat tayangan ulangnya, kata Marquez. Enea juga keluar dari lintasan. Jadi, bagi saya itu tidak bagus untuk kejuaraan melihat kepentingan kami. Tapi bagi saya, jika Enea juga keluar dari lintasan, maka dia harus turun 1 posisi. Karena ketika Anda melakukan overtake yang agresif, ketika Anda berada di dalam lintasan, maka itu bukan masalah. Namun ketika Anda keluar dari lintasan, maka itu berarti Anda harus turun 1 posisi. Saya tidak setuju dengan keputusan itu, karena stewards tidak melakukan investigasi. Tapi sekali lagi, itu tidak bagus untuk kepentingan kami di kejuaraan. Tapi memang seperti ini adanya. Martin mengungkapkan kekesalannya atas insiden tersebut dengan mengatakan bahwa ia pantas untuk menang dan bahwa Bastianini tidak memiliki ruang untuk melakukan hal itu. Ia kini memimpin klasemen dengan 24 poin setelah Bagnaia terjatuh. Sementara pembalap Gresini, Marquez, terpaut 60 poin di urutan keempat setelah akhir pekan di Emilia-Romagna di mana ia kesulitan untuk menyamai kecepatan motor GP24. Enea Bastianini meraih kemenangan ke-100 Ducati di MotoGP Misano dengan Martin dan Marquez naik podium dan Bagnaia terjatuh. Lampu padam di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli dengan awal yang baik dari Jorge Martin yang memimpin balapan. Namun di tikungan pertama, Bagnaia tergelincir ke sisi dalam dan kembali memimpin. Di belakangnya, Enea Bastianini berada di urutan ketiga, dengan Binder dan Acosta di urutan keempat dan kelima. Namun Binder terjatuh di tikungan 4 tanpa ada konsekuensi bagi pembalap tersebut. Martin tidak membiarkan pembalap Italia itu lolos menunggu kesempatannya. Pembalap Spanyol itu melancarkan serangan pertama meski melebar memberikan kesempatan bagi Bagnaia untuk merebut kembali posisinya.
Bastianini mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk naik ke atas kemudi Martin. Dengan 24 lap tersisa, Martin mengukuhkan posisi terdepan. Satu lap kemudian, Bagnaia kembali kehilangan posisinya karena Enea Bastianini yang naik ke posisi kedua. Posisi tersebut tetap sama hingga lap ke-10 ketika Pedro Acosta terjatuh. Hal ini membuat Marc Marquez berada di posisi keempat hampir 1,5 detik di belakang Bagnaia. Sementara itu di depan, Bastianini semakin dekat dengan Martin yang mendapat peringatan karena melebihi batas lintasan. Balapan tetap berjalan dengan stabil hingga 7 lap tersisa. Pecco Bagnaia mengalami kecelakaan tanpa konsekuensi apapun selain kehilangan poin kejuaraan. Sementara itu Bastianini masih membuntuti Martin dengan selisih waktu hampir 7 detik dari Marquez. Bastianini tidak membiarkan Martin lolos dan berusaha menyerangnya di setiap kesempatan yang ada. Di lap terakhir, pembalap Italia itu berusaha sekuat tenaga menyentuh Martin. Pembalap Pramac itu harus mundur cukup jauh, namun berhasil kembali ke jalurnya sebelum Marc Marquez tiba. Bastianini melintasi garis finish di posisi pertama. Martin mempersembahkan potongan lengan baju untuk The Beast saat ia melewati garis finish di posisi kedua. Sementara itu, Marc Marquez melengkapi podium di Misano. Balapan sprint di sirkuit Marco Simoncelli Misano telah berakhir dan Carlos Ceca menganalisis poin penting. Marc Marquez finish di urutan keempat dan kini semakin jauh tertinggal dari pimpinan klasemen sementara kejuaraan dunia. Kita semua tahu kemampuan Marc, namun tampaknya ia telah kembali pada kenyataan bahwa ia berada di belakang GP24. Kemarin kita melihat betapa sulitnya baginya untuk menjadi yang terdepan, sesuatu yang tidak terjadi pada Pecco dan Martin. Kita lihat saja apa yang bisa dilakukan Marc hari ini. Dia telah membuat perkembangan dan adaptasi yang penting. Kita akan lihat apakah dia mampu membuat peningkatan lain dan menempatkan dirinya di level keduanya, yang menurut saya belum dia lakukan. Hari ini ia melakukan kesalahan kecil dan sedikit melebar, tetapi ia mempertahankan posisinya karena ia memiliki kecepatan yang lebih baik dari Pecco. Saya pikir posisi keempat ini sangat layak karena ia datang dari akhir pekan yang sulit meski menang. GP24 memiliki perbedaan yang jelas. Saya pikir apa yang dia lakukan di tahun pertamanya sangat bermanfaat. Ceca melanjutkan, saya pikir sekarang dia harus mempertahankan posisinya, mencoba berkembang dengan motornya dan memahaminya dengan lebih baik. Itulah yang harus dia lakukan dan apa yang dia lakukan. Di sprint dia mendapatkan posisi keempat, jelas bahwa dia ingin menang tetapi itu tidak mungkin. Kami melihat dia mengalami beberapa kecelakaan saat latihan. Untuk tahun depan, ia harus tahu bahwa ia memiliki tim baru dan data yang berbeda untuk setiap sirkuit. Ia harus mempersiapkan diri dengan sangat baik di pramusim agar bisa tampil sekuat mungkin dan ia sedang melakukannya sekarang.
Namun di kejuaraan dunia ini, jika ada yang bisa memangkas poin dari Pecco dan Martin, maka dialah orangnya. Ia harus waspada dan menunggu kesalahan dari mereka. Francesco Bagnaia dari Ducati memuncaki latihan kedua untuk Grand Prix MotoGP Emilia-Romagna setelah pemimpin klasemen Jorge Martin terjatuh dalam sesi yang diwarnai kecelakaan. Setelah meraih pole untuk Grand Prix San Marino di Misano 2 pekan lalu dengan mencetak rekor lap baru, Bagnaia mengungguli catatan waktu tersebut dalam latihan yang berlangsung selama 1 jam untuk GP Emilia-Romagna. Pembalap Ducati ini mencatatkan waktu 1 menit 30,286 detik untuk mengungguli Martin dari Pramac dengan selisih 0,198 detik setelah sang pemimpin klasemen terjatuh dari motornya di tikungan 8 pada saat-saat terakhir sesi. Dia adalah salah satu dari 7 pembalap yang mengalami kecelakaan pada sesi sore hari di Misano, meskipun dia tidak mengalami cedera dan dengan aman mengamankan posisi Q2 untuk kualifikasi. Marc Marquez melengkapi posisi 3 besar dalam sesi yang sulit bagi pembalap Gresini itu, yang membuang motornya untuk mencatat waktu terbaik 1 menit 30,585 detik. Enea Bastianini berada di urutan keempat meskipun sempat terjatuh, sementara Fabio Quartararo mengamankan posisi Q2 kedua berturut-turut di urutan kelima untuk Yamaha. Bagnaia mengatur kecepatan awal pada latihan kedua dengan catatan waktu 1 menit 30,924 detik setelah 15 menit pertama berjalan dan terus memimpin hingga Martin menggesernya dengan catatan waktu 1 menit 30,844 detik dengan lebih dari setengah jam tersisa. Martin berhasil memperbaiki catatan waktu menjadi 1 menit 30,5 detik. Namun catatan waktu tersebut dibatalkan karena ia harus melewati zona bendera kuning saat pembalap Tech 3 Gas Augusto Fernandes mengalami kecelakaan di tikungan 5 saat balapan, menyisakan lebih dari 10 menit lagi. Beberapa saat kemudian Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 30,286 detik yang tidak akan terancam hingga akhir sesi saat serentetan jatuh menyebabkan gangguan bendera kuning. Martin terjatuh di tikungan 8 saat ia kehilangan bagian depan Ducati Pramac-nya saat mengerem di tikungan 8. Beberapa detik kemudian pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio mengalami insiden hebat di tikungan 9 yang membuatnya terguling-guling di gravel. Setelah baru-baru ini mengalami dislokasi bahu kiri dan mengakui menjelang akhir pekan ini bahwa ia tidak dalam kondisi fit. Insiden yang dialami pembalap Italia ini menimbulkan kekhawatiran akan keikutsertaannya di GP Emilia-Romagna. Jika ia fit untuk melanjutkan balapan, ia harus menjalani Q1 setelah mengakhiri latihan di urutan ke-13. Marc Marquez tidak terlihat nyaman pada latihan kedua seperti yang ia lakukan pagi ini, membuatnya mencatatkan waktu terbaiknya di atas Ducati Gresini yang terbukti cukup baik untuk menempati posisi ketiga di depan Bastianini. Pembalap Gresini Ducati MotoGP Marc Marquez memuncaki latihan pembuka GP Emilia-Romagna dari Jorge Martin dalam sesi yang berlangsung dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah. Karena pembatalan Grand Prix Kazakhstan, MotoGP akan menggelar putaran kedua di Misano akhir pekan ini, menandai edisi pertama Grand Prix Emilia-Romagna sejak 2021. Hujan semalaman membuat lintasan Misano basah pada awal FP1. Yang berarti hanya sedikit pembalap yang melakukan latihan di awal sesi yang berlangsung selama 45 menit itu.
sementara kondisi mulai membaik secara perlahan. Marc Marquez, pemenang 2 Grand Prix sebelumnya, adalah salah satu pembalap terakhir yang turun ke lintasan pada FP1, namun berhasil mengakhiri sesi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,082 detik di depan sang pemimpin klasemen. Martin Franco Morbidelli dari Pramac memulai balapan di kandang sendiri dengan menempati posisi ketiga. Sementara juara bertahan Francesco Bagnaia berada di urutan keempat dengan motor Ducati di depan Maverick Vinales dari Aprilia. Hanya 3 pembalap yang turun ke lintasan Misano di awal FP1, dengan Luca Marini dari Honda dan Pedro Acosta dari Tech 3 menjajal ban basah. Sementara Brad Binder dari tim pabrikan KTM langsung menggunakan ban slick. Hasilnya, Binder berhasil menduduki posisi teratas dalam catatan waktu di paruh pertama FP1 dengan catatan waktu terbaik dari pembalap asal Afrika Selatan ini dengan catatan waktu 1 menit 33,843 detik. Vinales, Fabio Quartararo, dan Acosta dari Yamaha juga mencatatkan waktu di posisi teratas seiring dengan kondisi trek yang terus membaik. Dengan waktu tersisa sekitar 5 menit, Martin melesat ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 32,260 detik. Sebelum pembalap Pramac memperbaiki catatan waktunya dengan 1 menit 32,145 detik. Hal ini tampaknya akan mengukuhkan posisi puncak saat sesi memasuki detik-detik terakhir, meskipun Marc Marquez berhasil unggul di lap terakhir dengan catatan waktu 1:32.120 detik. Di lap terakhirnya, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 32,082 detik untuk mengungguli Martin dengan selisih 0,063 detik. Catatan waktu rider Gresini ini hanya terpaut beberapa 1/10 detik dari catatan waktu terbaik di FP1 yang berlangsung di GP San Marino dengan kondisi lintasan yang kering. Martin memimpin rekan setimnya di Pramac, Morbidelli, dengan selisih waktu 0,123 detik saat bendera finish dikibarkan. Sementara Bagnaia naik ke posisi keempat dengan catatan waktu 0,118 detik lebih cepat dari catatan waktu Vinales. Alex Marquez berada di urutan ke-6 di atas motor Gresini Ducati, dengan Acosta memimpin KTM di urutan ke-7 dari Binder. Sementara Quartararo di atas Yamaha dan Miller di urutan kedua dari KTM yang dikelola oleh tim pabrikan melengkapi posisi 10 besar. Marini adalah yang terbaik dari Honda di urutan ke-17, sementara Alex Rins dari Yamaha menyelesaikan jumlah putaran paling sedikit dari siapapun dengan 4 putaran. Marc Marquez menikmati momen olahraga yang luar biasa. Pembalap Gresini ini meraih kemenangan keduanya secara beruntun di Misano, yang jika dihitung dengan kemenangannya di Aragon Sprint, maka ia telah meraih 3 kemenangan bersama Ducati hanya dalam waktu 8 hari. Namun perlakuan di luar lintasan terhadap pembalap Cervera telah meredam momen manis tersebut meskipun tidak terlalu banyak. Pertama-tama ada cemoohan dan cemoohan saat ia naik ke podium di Misano dari para penggemar yang berkumpul di trek Italia. Pecco Bagnaia bereaksi pada saat itu menyuruh para penggemar untuk diam dengan sikap yang sangat sportif. Namun, Marquez tidak bisa menutup telinga atas apa yang terjadi. Setelah itu pernyataan Valentino Rossi yang membuat jaringan dan media kembali memanas. Pembalap Italia itu mengklaim bahwa Marquez adalah pembalap terkotor yang pernah ia lihat dalam karier olahraganya. Dan sekali lagi menyalahkan pembalap Spanyol itu atas kegagalannya meraih gelar ke-10-nya di tahun 2015. Setibanya di Misano untuk putaran kedua di lintasan Italia, pertanyaan itu pasti akan muncul. Secara logika saya sudah mendengarnya. Dan selain itu, saya juga sudah melihat videonya.
Tapi saat ini saya punya hal yang jauh lebih penting di pikiran saya untuk memperhatikan kata-kata itu. Saya memiliki pekerjaan di lintasan, saya adalah seorang pembalap yang aktif, jadi saya tidak tertarik atau terpengaruh oleh perang tersebut. Saya telah melalui semuanya, jadi saya tahu persis di mana kepala saya harus berada, dan saya tidak ingin siapapun yang tidak terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi di masa sekarang mengeluarkan pikiran saya dari kepala saya, katanya kepada mikrofon DAZN. Pembalap Gresini ini bercanda bahwa ia telah melewati 14 hari tanpa kemenangan dan itu sudah lama sekali. Terlepas dari lelucon, jelas 2 kemenangan beruntun memberi Anda kepercayaan diri dan ketenangan pikiran untuk terus melakukan apa yang kami lakukan, karena itu berarti semuanya berjalan dengan baik, katanya. Memang benar bahwa kami memulai akhir pekan yang baru, tetapi dengan pengalaman masa lalu. Dan kami akan mencoba menafsirkan kondisi lintasan yang akan berbeda dengan beberapa sesi hujan dan sedikit lebih dingin. Selain Grand Prix San Marino, Marquez juga kembali mengendarai Ducati GP23 untuk tes resmi di Misano. Tes kami didasarkan pada mencoba kembali hal-hal yang telah kami coba di Grand Prix lain dan tidak berhasil. Hanya untuk mengesampingkan hal tersebut, jelasnya. Saya menyelesaikan tes dengan motor yang sama dengan yang saya kendarai pada hari Minggu, karena motor itulah yang saya rasa paling baik. Kami sudah menyiapkannya, jadi jika ada masalah, kami sudah punya solusi. Tapi untuk saat ini saya merasa nyaman dan dengan apa yang kami miliki, kami bisa kompetitif. Jadi mari kita berkonsentrasi pada pitbox kami, tutupnya. Gustavo Morea telah hadir di saluran YouTube Pecino GP untuk berbicara tentang situasi kejuaraan dunia MotoGP saat ini. Morea berbicara tentang hasil terbaru Marc Marquez setelah kemenangannya di Aragon dan Misano. Salah satu bintang besar di akademi adalah Pecco Bagnaia yang musim depan akan berbagi satu pit box dengan Marc Marquez. Ketegangan di antara mereka sudah mulai terlihat. Kami mendengar bahwa dia sedikit mengeluh, karena dia tidak lagi mendapatkan perlakuan sebagai raja Ducati di motor pabrikan. Rupanya ada beberapa situasi untuk membantu pembalap tertentu yang, katakanlah, tidak ia setujui. Jelas dia merasa sakit hati karena dia adalah anak emas Ducati. Dia adalah pembalap hebat, Pecco. Dia memiliki 2 cojones besar dan ketika dia harus memasukkannya, dia memasukkannya.